Enak anget deh kayaknya di kampung ya. Masjid gede-gedenya. Spekernya 8. Yang 4 ke sono, utara, selatan, timur. Yang 4 ke bawah. Sebab yang deket masjid Pak Haji kadang-kadang nggak ngedenger. Di POMI akadnya, malam nggak ada yang ngajan, tai. Yang jauh kedengeran, yang deket kagak. Ada itu begitu. Gue pengalaman kemana aja sampai gue hidup. Nggak ajan po, ajan. Orang laki kupingnya ketindian Pak Habini, tidurnya jabrah. Ya ini mah di sono di kampung Astina. Di sini mah nggak ada yang ngaku. Pemudi yang rajin ke masjid. Sekarang ada anak muda 25 tahun sama orang tua yang 65 sama-sama datang ke masjid. Ibadahnya bareng, rajinnya bareng, matinya bareng. Pertanyaannya yang masuk surga duluan siapa? Nah, anak muda. Aki-aki kebanyakan dosa. Umur 70. Kodok puasanya sabrek-abrek. Lah anak mudanya nyelonong ke dalam, udah nyiumin pramugari, udah nyiumin bidadari. Aki-aki masih digebok aja ya. Masih di BAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa atba'ihi ajma'in wa sallimu tasliman katsira wa ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa ta'ati rasulih bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Shadaqallahul azim. Utamanya yang kami hormati segenap pengurus penanggung jawab DKM Dewan Kemakmuran Masjid Halimatul Amin yang berlokasi di Kampung Warung Kobak, khususnya lingkungan RT 0201 Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara. Wabil khusus orang tua kami yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Amin beserta Bunda Ibu Haja Halimah beserta putra-putri mantu cucu beliau. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa ada dalam ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, para hujjaj, para asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rutinitas Majelis Muzakarah wa Ta'lim bulanan. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita wabil khusus saya dalam keadaan kurang sehat, tapi alhamdulillah kita bisa datang ke majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Malam ini Jumat, malam 1 pertama
Kita berada pada tanggal 14 bulan Jumadis Tsaniyah 1447, jumlah harinya 29. Berarti 2 minggu lagi bulan Jumadis Tsaniyah meninggalkan kita, datang bulan berikutnya yakni Rajab. Mana hari ini berbarengan kita berada pada tanggal 5 Desember 2025. Jumlah harinya 31 sesuai program rencana masjid. Malam ini sebetulnya pengajian episode yang ke-6. Ini malam semifinal. Finalnya nanti insya Allah tanggal 9 bulan 1 2026. Itu penutupan. Jadi malam ini pengajian setahun ini. Rada lama Pak, mungkin jam 3 udahannya. Ya final. Ya. Bapak siap, saya enggak siap ya. Pelajaran bulan kemarin ya, tanggal 7 bulan 11, temanya ingatlah, mati jangan meninggalkan hutang piutang. Jadi usahakan hidup ini ya, jangan sampai kita hutang sama orang belum kebayar keburu mati. Jadi susah urusannya Pak. Jadi kalau bisa kita jangan ngutangin, jangan utang. Jadi kita besok nggak ada umur, maaf, kita hanya urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Manusia mah nggak ada sifat pengasih, penyayang, kejam manusia. Buktinya kemarin ya, hari ini Sumatera kebanjiran kena logging. Ya, manusia itu kalau nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, lebih jahat daripada binatang. Al-Quran surah Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Judulnya pengajian malam ini ya, adalah sebagai berikut. Ada 7 macam kelompok manusia. Ada 7 macam kelompok manusia. Satu kelompok itu tidak terhitung. Ada 7 kelompok manusia yang mendapat naungan, pertolongan, pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Di hari kiamat tidak ada penolong, tidak ada pembela, kecuali yang membela, yang nolongin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia 1001 persoalan bisa direkayasa, tapi di akhirat nanti tidak ada yang lebih hebat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada di jalur yang 7 ini, insya Allah. Mari kita niat iktikaf. Semua kalimatnya diucapkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya, karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak saudara sekalian, waktu ini mahal sekali ya. Dulu orang bilang time is money, waktu adalah uang. Dulu kayaknya kurang laku itu. Saya mau robah sendiri, time is soul, waktu adalah nyawa. Jadi jangan main-main dengan waktu. Orang yang main-main dengan waktu berarti main dengan nyawa, roh. Nyawa tidak ada cadangannya, Pak. Oleh karena itu kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang, siang maupun malam, ya Allah, panjangin umur kita semua dalam taat ibadat, amin.
berkahi hidup ini, jauhi dari bala penyakit musibah. Mudah-mudahan kita hidup dan mati membawa iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali kepada judul. Ada 7 macam kelompok manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita mungkin sekarang kumpul nih di dunia, bisa kita minta tolong. Saya bisa minta tolong sama Pak Haji Amin, Pak Haji Amin bisa minta tolong sama orang lain di dunia, enjoy aja Pak. Tapi di akhirat nanti mazing, pakai Z, mazing. Oleh karena itu maaf ini, pengajian ini sampai hari kiamat jangan berhenti. Meskipun gurunya ya diganti, tetap ini amanat dari orang tua kita Bapak Haji Amin. Andai kata kita nggak ada umur, ini pengajian terus maju sampai hari kiamat. Al-Quran surah Ar-Rahman, surah Toha ayat 5. Allah bilang Ar-Rahmanu 'alar 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu ada bersemayam di atas ars. Nanti kita bicara ini agak sedikit memang ya pelajarannya agak sedikit ketauhidan. Tapi kita kembali dulu kepada judul. Ada 7 macam kelompok manusia yang mendapat naungan. Naungan itu pembelaan. Naungan itu artinya diselamatkan Allah. Ada 7 macam. Kita di mana kira-kira adanya nih? Yang serang di mana kita? Jangan sampai nggak nyangkut ini, Ustaz Karman. Los. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bih wa bi barakati ulumih wa bina wa bikum fid dharaini amin. Angkat tangan dua-duanya. Saya cuma satu, nggak bisa yang kiri diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa saja Ustadz 7 macam manusia, tipe manusia yang besok di hari kiamat Allah selamatkan, Allah naungi, Allah jagain kita dari kehebatan, kesulitan hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini wafat 678 Masehi. Orang mana? Beliau ini orang Mekah sebetulnya. Min kiramis sahabah, salah seorang pemuka yang dimuliakan dari kalangan sahabat. Wa kubari rawatil hadis, dan orang yang banyaknya menghafal hadis Nabi, sebab beliau hidup bareng sama Nabi. Tufiya bil Madinah, meninggalnya di Madinah, makomnya di Baqi. Nah, Abu Hurairah satu-satunya sahabat, emang duitnya banyak, orangnya dermawan. Kan susah nyari orang yang begitu. Orang kaya banyak aja, tapi koretun. Nah, ada penyakitnya koretun sama ya, banyak orang kaya. Bayangin belum ada seorang sahabat di Mekah yang bangun masjid, yakni Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing. Kalau 1 ekor hirun, kalau banyak Hurairah. Jadi di Masjid Mekah sampai sekarang ada masjid kucing. Kalau orang Indonesia Pak Haji nyebutnya masjid kucing. Masjid Abu Hurairah, kurang lebih 500 meter dari Masjidil Haram. Itu masjid nempel nggak jauh sama masjid satu lagi namanya Masjid Jin.
Jin bikin masjid. Jin. Lah kita bikin masjid kagak, nyumbang kagak, ke masjid kagak, kan anjing itu. Kita ngomong apa aja dah ya. Kali kalau kita nyumbang masjid mah kali mati jadi tolong sama sumbangan ya. Abu Hurairah nih, beliau dengar langsung Nabi ngomong. Apa kata beliau Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun, ada 7 model manusia. Bukan 7 orang, 7 model, satu model mungkin jutaan. Yuzilluhumullahu ta'ala yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, ada 7 kelompok manusia nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan itu dibela, ya, dijagain, dikasihani. Jangan sampai belangsak kita di akhirat. Udah di dunia susah, di akhirat belangsak Pak. Anjir. Di dunia makan aja susah, di akhirat masih diazab Allah. Ini maaf ini, siapa yang mendapatkan perlindungan, pembelaan dari Allah? Tidak ada yang ngebela di sana. Biar di sini jago hakim juga nggak ada yang bela. Satu nih, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin pribadi, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, organisasi, termasuk pemimpin negara. Adil. Ini adil bahasa Arab, udah lama nginep di Indonesia, lu biar adil Din. Ya, tapi orang belum tahu adil itu Qurannya apa itu. Ya, apa adil? Adil at-tawassut fil amri. Artinya adil itu satu perbuatan yang dilakukan dengan seimbang, tidak berat sebelah. Ada duit 100.000, anak 2, si Udin sama si Mi'ah. Ya nama kadang-kadang orang dulu apa baik ya. Si Udin sama si Mi'ah, anak Mang Mi'an itu. Mang Mi'an punya duit 100.000. Adil itu sama anaknya, sering gocap-gocap itu. Hei, ya. Si Udin gocap, emponya gocap. Bagaimana Ustadz? Berhubung emponya rada susah, adiknya rada kaya. Emponya 60.000, adiknya 40. Itu juga adil juga Pak. Adil. Kenapa 60? Emponya Pak, lakinya seteruk Pak. Jangan ribut itu. Nah, itu mah nggak adil Ustaz, 60 melawan 40. Itu udah orang tua udah mikirin. Ya. Tapi pengertian secara harfiah, adil itu perbuatan yang dilakukan dengan tidak bersebelah dalam segala hal. Maka maaf ini, adil ini ya perlu ditegakkan di dunia ini. Ini malam ini pengajian ini sebulan sekali. Ayo, jangan nanya Ustaz Muhtar ngajar nggak usah. Datang aja ke sini. Mudah-mudahan Ustaz nggak datang, kan bilang alhamdulillah. Makan mah jadi tetap. Ya, kadang-kadang orang ngaji nanya Ustaznya datang apa enggak. Urusan apa sama Ustaz? Urusan ente wajib datang. Nanyain Bapak Haji Amin datang nggak? Gue mah kalau Haji Amin nggak datang, gue mah nggak ngaji. Ada itu si kunyuk ngomong gitu. Gelap ya. Ini maaf saya ngomong dari hati yang paling dalam daripada saya tahan. Ngebet tangan tambah-tambah ini, yang gua kata aja langsung dah. Jadi keadilan, ya, kebenaran, tidak berat sebelah. Usahakan kita ini adil dalam waktu, adil dalam ibadah. Kira-kira ini sebulan sekali, adil nggak kita ngaji sejam dari mulai maghrib sampai jam 7:15? Kagak adil sebetulnya. Banyakan mana ngaji sama makan? Lah banyakan mindo. Tapi enjoy aja ya. Sebetulnya ngaji kurang ini menunya. Harusnya ngaji seminggu sekali. Gurunya 4.
Ya betul. Ini sebulan sekali, kadang-kadang kalau sebulan sekali guru nggak datang berarti ngaji 2 bulan sekali. Nah, kalau 3 kali nggak datang, apalagi gurunya mati, berek di sana. Ini maafin ya. Nanti insya Allah ke depannya kita bilang bagaimana supaya ini pengajian lebih meriah, lebih makmur. Satu itu ya dulu. Yang kedua, yang nggak adil otomatis nggak dapat naungan, udah diketin 10 reject udah ini mah. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Siapa yang dapat naungan pembelaan di hari akhirat nanti? Pemuda, garis miring pemudi, ya. Kenapa pemuda-pemudi yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah? Pemuda resep sama ibadah. Mumpung masih muda lu, Udin, Umin, Anin. Kalau yang tua ke masjid, malaikat juga udah nggak keder, nggak ada getaran. Malaikat datang ke masjid, ya yang datang tua-tua amat, sadar kali. Ya. Betul. Bisa jadi dia ke masjid kayak orang ingat mau mati, dosa banyak. Yang muda ke masjid, masih muda pelajarin datang ke masjid. Yang ajan pemuda, yang imam pemuda. Ini kan yang baca tarhim orang tua Pak Jamin. Ngomongnya udah nggak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat, anun. Bangun ya anun. Ya ada di masjid Kunyuk. Kunyuk itu ada. Mata kurang awas, jam 2:30 ngumumin. Matanya udah picek, maaf ya. Bangun. Ya arhamar rahimin. Irhamna. Kita yang mau ke masjid kita takut, Pak. Ini orang apa mau ngedi. Ini maaf bukan lagi ngejek gua. Yang tua mah jangan suka begitu dah, udah ngeresep gua mah. Anak muda, kaum muslimin, kurang gede nih speaker gede nih kata gini, perlu mainnya. Wal muslimat, waktu di Masjid Halimatul Amin pukul 4:04, imsak pukul 4:14, subuh pukul 4:24. Kaum muslimin wal muslimat, bangun ibu-ibu, bapak-bapak, mandi, lengket. Ada lengketnya. Ya, lah, kalau nggak digebegin lengket bekas malam keluar oli. Ini yang minta kapan dikit tuh peker. Ya. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Bawa kopi ya. Bawa susu, bawa rokok ke masjid. Belum ada orang. Lah DKM masih molor DKM. Anjing. Enak anget deh kayaknya di kampung ya. Mesti gede-gedenya. Spekernya 8. Yang 4 ke sono, utara, selatan, timur. Yang 4 ke bawah. Sebab yang deket masjid Pak Haji kadang-kadang nggak ngedenger. Di POMIA katanya, malam nggak ada yang ngajan, tai. Yang jauh kedengeran, yang deket kagak. Ada itu begitu. Gue pengalaman kemana aja sampai gue hidup. Enggak ajan po, ajan. Orang laki kupingnya ketindian Pak Habini. Tidurnya jabrah. Ya ini mah di sono di kampung Astina. Di sini mah nggak ada yang ngaku. Pemuda, pemudi yang rajin ke masjid. Sekarang ada anak muda 25 tahun sama orang tua yang 65 sama-sama datang ke masjid. Ibadahnya bareng, rajinnya bareng, matinya bareng. Pertanyaannya yang masuk surga duluan siapa? Nah, anak muda. Aki-aki kebanyakan dosa. Umur 70. Kodok puasanya sabrek-abrek. Lah anak mudanya nyelonong ke dalam udah nyiumin pramugari, udah nyiumin bidadari. Aki-aki masih digebok aja ya. Masih di BAP ya. Maaf ini Pak. Tuh. Mumpung masih muda, saya ngerasa Pak Jamin terima kasih. Saya bilang ke Pak Jamin, timbang sakit segini berat. Ternyata kita nggak ada daya upaya. Ini maaf untungnya tangan kanan nih sehat. Tangan kiri nggak ada.
Anggap aja gue SIM nggak punya tangan ini. Di mengangkat tangannya nggak bisa SIM, berat, anjing berat ya Allah. Ya Allah. Dikasih kepleset, jalan bener aja jatuh. Gue jalan bener, bukan jalan ke Kadanas, bukan. Jalan di rumah, jalan kepleset. Kan tua bangka sambil geledek gitu. Tua bangka pakai kepleset, siapa yang tahu? Jalan bener kepleset aja, oi. Kadang-kadang suka tertawa, sedih ya Allah. Tulang tua tuh. Kalau kata mobil mah sasisnya tua. Dielas keropok sebelahnya. Maaf ya Pak Jamin tuh. Tapi makan doyan Pak Jamin. Ngomel mau jalan terus, orang tangan yang sakit bukan tenggorokan. Jadi anak muda dihimbau nih, mumpung masih muda loh, ayo rajinin ke masjid, pelajarin ilmu semua. Ya, ayo mulai sekarang di DKM bergerak, belajar sholat jemaah, belajar nyolatin mayit, belajar khutbah, belajar. Nanti ilmu ta'alum sighoron, belajar di waktu kecil, wa'mal bihi kabiron. Ntar diamalin udah dewasa. Kalau masih kecil yang nggak pernah nginjak masjid, tuanya kadang jadi musuh sama masjid. Dan nggak sedikit kaum muslimin yang keberisikan sama tarhim. Beliau Said, pindah lu anjing. Maaf ini saya belak-belakannya Pak Jamin. Saya tinggal di Lemah Habang, di Al-Barkah tikungan itu. Itu di sebelah kampung namanya Kaum Tengah, Pak Joy. Itu ngelewat kereta api. Di situ ada Cina itu. Encim-encim udah lama tinggal. Orang non-muslim tinggal di lingkungan muslim, aman. Enak. Coba orang Islam sendiri, non-muslim banyak. Mati orang Islam. Jahatnya tuh orang non-muslim. Jadi suatu ketika dia pas banget rumahnya itu dekat Sombok Masjid An-Nur. Lempeng banget rumahnya Pak. Nggak jauh, paling ada 200 meter kali lewat jalan kereta. Tapi nggak komplain. Enjoy aja dia agamanya Kongfucu. Katakan Bapak Keng Boh, lakinya mah Keng Boh hutan sih soyo hai. Satu ketika kita liwat. Bagi liwat tuan rumahnya, encimnya keluar nenek-nenek. Ustad, mampir. Orang kecil udah lama kenal. Lah kita bagi jalan ngerem ngik. Ada apa Cim? Sini Ustad, oe mau calitas sama Ustad. Ya Cina atau Cina. Yang ngomong memang rada-rada kadel. Cerita apa Cim? Sini kita nyamperin. Ustad, oe terima kasih sama orang Islam. Saya terima kasih sama orang Islam. Terima kasih apa Cim? Tiap subuh denger adan dia menyebutnya, bukan azan, adan. Setiap subuh denger adan. Denger adan, bangun, mandi, ke pasar. Bayang nggak dia? Kagak, gara-gara azan. Cina kaya itu. Coba kalau nggak ada azan, Raja Babeka bangkrut. Ada azan aja Ustadz pada kesiangan, tanya Ustadz Karman. Ya terutama gua ya. Jadi apa Cim? Nggak keberisikan. Terima kasih. Somboknya peker tuh tolak ke rumah dia itu. Coba kalau ke rumah orang Islam. Jadi oncok, belum lama di kebun kopi, dioncok. Kurang terima kasih sama DKM. Saya ngomong Cim, kalau dengar azan udah masuk Islam atuh Cim. Kata saya, Ustadz, tahu silam bagus, tapi belum dapat taufik. Ya taufik ke taufik ini ngomongnya. Ini gue cerita nggak ngambil untung nih pas modalnya nih. Bukan taufik, bukan taufik. Bukan taufik, Cim, hidayah. Ya. Taufik ada di kita manusia, hidayah punya Allah. Begini, taufik lapangan terbang, hidayah pesawatnya. Ya. Bagaimana mungkin pesawat terbang mau landing kalau nggak ada lapangan? Sekarang nih Sumatera banjir. Kemana bantuan? Dilemparin lewat udara. Kalau mie paling nggak hancur, kalau aqua
bocor pisan. Ya, bukan topik, mak, hidayah. Ya, jadi jangan mimpi hidayah petunjuk Allah sampai kepada kita kalau topik nggak ada. Maka lihat dah, si topik dulu yang bergerak apa si hidayah dulu? Si topik ngelancong, lah hidayah nerima. Ilok si hidayah prak-prakan. Ya, molen. Taufik dulu bergerak, maka kita sebut semoga kita dapat taufik wal hidayah. Enggak ada yang nyebut semoga kita dapat hidayah wal taufik. Tebulak kunyuk, tebulak. Akhirnya iya dah. Nanti dah lihat, alhamdulillah anak cucunya pada masuk Islam. Itu Islam tuh. Ya. Orang yang non muslim menghargai Islam, ngapa kita yang orang Islam kagak resep? Ini pendapat saya yang udah saya alami. Maka sabun, pemuda-pemudi, ayo cari duit biar banyak, mumpung masih muda. Ibadah biar rajin. Keseimbangan, dunianya banyak, akhiratnya banyak. Jangan akhirat mulu. Sampai seminggu nggak pulang-pulang di masjid. Sambil geledek itu orang. Babalu mana babalu? Di masjid mak. Ngapain? Nyiumin sejadah. Modar tuh ya, nggak bisa. Ada keseimbangan. Kapan waktu ibadah, kapan waktu usaha. Kenapa majlis taklim kaum bapak adanya malam? Siang usaha aja, nggak usah, kayak kontrakannya banyak. Nggak ada pengajian kaum bapak hari Senin pagi, gurunya gila itu mah. Kira-kira Pak Jamin setuju nggak pengajian Senin pagi? Lebang ke kantor, ngajinya habis maghrib sampai Nah kalau bapak-bapak ngaji, dengerin, ibu-ibu ngikut, pantas nggak? Mau kemana Pok? Ngikut babalu gua. Perempuan ngikut laki, pantas nggak? Laki bawa perempuan, jangan perempuan bawa laki. Laki nggak hidung, Sem. Coba dah kaum ibu ngaji hari Sabtu. Bapak-bapak di belakang ngeliatin pantat lu. Kecuali tukang son ya. Kurang pantas Pak. Kan hidup kan pantasnya dulu ya. Kalau bapak-bapak ngaji, ibu-ibu ngikut, pantas. Dua pahalanya ibu-ibu itu. Satu dapat pahala ngaji, kedua dapat pahala ngawasin bapaknya. Ngaji apa kagak? Ya, begitu Bu. Dua pahalanya, bapak satu. Ya. Hadirin kaum muslimin nomor 2 tuh ya. Ayo masih muda loh. Ibadat. Nyari duit. Udah tua mama apa? Udah tua kayak saya begini ngojek ya SIM gak laku. Aki-aki ngetem pangkalan ojek. Siapa yang mau naik kunyuk? Nenek mau nek ayo aja embung ah. Gue takut nyemplung. Ya. Lah nginjek gas dan megang rem. Bener gak? Udah tua sama kita udah ibadat udah. Baji Amin udah 70 berapa ini umur. Udah waktu istirahat. Saya 71 dia udah ngap-ngapan ini Sim. Gua kata dagang mau nyucup ciantang Sim. Maaf ya. Nomor 3, warajulun kana qalbuhu. Seseorang, khususnya laki-laki, hatinya, jiwanya mu'allaqon bil masjidi. Seseorang hatinya ingat sama masjid. Maaf, kita orang warung kobak, jamaah masjid Halimatul Amin. Kayak Ustaz Karman nih, dia kan suka ke daerah. Begitu kita ada di Ciamis, maghrib, ada nggak pikiran, ya Allah, siapa yang jadi imam di masjid ya? Ada kita aja imam susah, jadi makmum banyak. Imam susah. Kadang-kadang kan orang nyalain imam nggak ada yang bener itu bacanya, si Abudin itu kecepatan. Tapi dia sudah jadi imam nggak mau, kan anjing itu orang. Maka sekali-kali ajan kacauin di sini. Biasa kan ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ini orang Banten ini. Asal dia mati gak nggak ada yang ajan. Makanya besok ajan salah ini kan. Allahu Akbar, Allahu Samad. Pengen tahu ada reaksi nggak? Iya, ini maaf ya orang Islam masa bergeledek emang sama agama aja gak perlu.
Orang Cina aja masih menghargai. Masih mendingan yang salah-salah dikit tapi rajin ke masjid daripada yang pintar ngejedok di rumah. Betul? Mendingan mana duit 15.000 dibeliin cincau sama 1,5 juta di kantong doang. Mending mana? Ayo lu gue tanya. Duit 15.000 dibeliin es mambo, kan adem tenggorokan. Sama 1,5 juta di kantong aja. Asal ngeliat es, nelen ludah. Berasak tuh orangnya. Aduh, nggak ada artinya boy. Warajulun qol kana qalbuhu mu'allaqan, orang yang hatinya ingat sama masjid. Ini maaf ini. Enggak direkayasa, ya Allah, kita ada di jalanan aja pas maghrib di mobil bukan mobil pribadi, mobil angkutan, ya Allah. Masjid gua yang adzan siapa ini? Ingat itu. Idza kharaja minhu, dia rajin ke masjid, apabila keluar hatta ya'uda ilaihi, dia datang kembali. Maaf nih, kita belajar dari orang tua kita yang baik. Orang tua kita dulu kalau ke masjid maghrib 5:30 udah pada sampai. Mana masjidnya nggak ada listrik, tibang lampu cadok, bawahnya juga tegel kadang-kadang, tiker apa udah pada hancur. Ya, musola langgar, cil banget. Bapak lu kemana? Bapak lu ke masjid mah. Ke masjid maghrib nggak pulang, nungguin isya. Ya mungkin dulu mah belum ada Jababeka kali, nggak ada karyawan ya yang shift 7. Itu dari maghrib sampai isya nggak pulang itu. Ya takut kalau udah pulang segan ke masjid. Kita boleh pulang maghrib, tapi kharaja hatta ya'uda ilaihi, balik lagi ke masjid. Dulu mana ya Allah, nggak ada kipas angin, listrik aja belum ada. Asal habis maghrib pada kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nungguin isya. Nah, sekarang mah habis main maghrib Allahumma lantas jalan buat terus pulang. Isya kagak balik. Coba ngaji di Halimatul Amin habis isya, kagak ada yang pada setuju. Malaman Ustaz, tai lah ya. Ngaji mah kemalaman, kondangan aja ada nyawer sampai pagi aja woy. Sampai rare. Woi. Itu duit apa kecete ya. Rare. Udah tua bangga pasti begitu itu. Masya Allah. Ngaji kelamaan komplain, kelamaan muter ngaji itu. Lu mau pulang aja Din. Ya. Lah ngaji nggak pada 15 jam ini ya tuh. Ini ada meriang dikit Pak Jamin. Nomor berapa tuh? 3. Hati kita ingat sama masjid ya. Apalagi laki-laki. Mulai sekarang Pak, maaf ini pengajian aja banyak, nggak ada pengajian yang dekat dengan Halimatul Amin, ke Halimatul Amin. Hidup mah jangan suka somse, rumah dekat masjid. Pembayangan di Istiqlal, kan setan itu orang. Enggak bener itu. Rumah ente dekat Halimatul Amin, udah ke Halimatul Amin. Nah kalau yang dari Halimatul Amin pergi, di sini siapa yang ngurusin? Betul, kecuali ente emang giran khutbah sim di Istiqlal. Lain. Masjid yang dekat aja. Pak bukan Ustaz dekat mah pahalanya kecil dikit. Kata siapa lu? Pahalanya dikit. Kalau memang pengen banyak lu muter dulu ke Taman Mini. Apa baik ya? Pahala makai perhitungan lu udah ada pasti cuma. Kalau bisa mau rumah dekat masjid Pak, kali dekat masjid marah rajin. Kan orang aja jauh, lu dekat masjid lambat mulu, jauh Ustaz rumahnya. Nah makanya rumah dekat masjid beruntung. Kadang-kadang jadi buntung, yang dekat rumah lambat buat datangnya. Belum dia ajan, baru dia komat. Kan begitu ya. Ini penyakit kunyuk ini ya. Nomor 4. Warajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a alaihi wa taraqa alaihi. Ini mengenai kecintaan. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu. Kita menikah, kita cinta kepada orang bukan karena dorongan nafsu, tapi dorongan cinta karena Allah yang nyuruh. Orang yang jatuh cinta, 2 sosok manusia yang berlawanan saling mencintai ya karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya
berpisahnya memang karena Allah Subhanahu. Ini sekarang di TV rame nih sekarang nih. Ya, nikah di Madinah, nikah di Mekah, umroh. Gue liatin ya. Cerai di pengadilan. Jangan. Kalau bisa terus terang saja. Ada satu pekerjaan yang dihalalkan Allah tapi dibenci. Dengerin anak muda. Pekerjaan kita lakukan halal, enggak dosa, tapi dibenci Allah Subhanahu. Satu, perceraian. Ustaz Kalman, mau nambah 4 dah kalau mampu. Ya, yang ada pelihara. Makanya maaf nih, saya nggak menyinggung kiri kanan. Sayur asem, kenal sayur asem Bapak? Kita orang Cikarang doyan ya sayur asem. Dah apalagi gua, ada ceceknya, ada kacangnya, ada meninjoknya. Sayur asem. Kata nenek-nenek Mami Ah. Apa mak? Lagi ngapain lo? Lagi nyayur mak. Nyayur apa? Asem. Ada asemnya? Ada. Asem apa? Asem tua. Sayur asem dah, supaya gurih, sedap. Ada asem tua. Ya benar ya? Yang tua sedap sih. Yang tua sedap. Ya. Asam apa tuh? Asam muda. Asam yang masih mentah. Sayur asam pakai asam muda, mentah. Sedap. Nggak ada asam mentah, asam muda, asam tua lagi pakai. Mayan lah. Jangan coba-coba sayur asam nggak ada asam muda, asam tua. Pakai cuka, lekek. Jadi semua bermanfaat. Ya, cinta kita senang. Ini kita ngaji nih, bukan karena Bapak Haji Amin, bukan karena Bapak Haji Edi, bukan karena Pak Haji Kaman, bukan karena saya. Memang karena Allah Subhanahu. Saya mati bang dayang-dayang Pak. Ustaz Mutar boleh mati, Ustaz Kanwan boleh mati, tapi Majlis Taklim tidak boleh mati. Betul? Loh iya. Ustaz itu apa kekuasaannya? Tapi Majlis Taklim hatta yaumul qiyamah. Jadi kita kemari karena Allah. Ada makanan kita makan, nggak ada ya abong. Ini kadang-kadang lu nanya, gue tahu, gue denger kuping gue tahu, pendengaran gue tahu. Pak Jamin ada nggak? Kalau nggak ada Jamin, gue mah nggak ngaji. Tuh maksud lu apa itu? Apa maksud lu pada? Nah, ya. Jangan begitu ya, jangan dibiasain. Dapat duit syukur, enggak ya? Abong. Begitu. Maaf Pak Haji, saya dengar itu. Saya ngomong apa adanya, nggak ngambil untung nih pas modalnya. Ya. Orang pada ngintip ngaji. Kalau Haji Amin ada, gua ngaji katanya. Kalau Haji Lima nggak ada, gua mah nggak ngaji. Lah, lu karena Haji Lima. Jangan. Karena Allah. Nomor 5. Nah ini yang sulit. Warajulun zakarallaha azza wa jalla khalian. Seseorang ingat Allah dalam keadaan sunyi. Kita bangun malam, Pak Haji kerasa banget sakit begini Pak Haji. 2 kali kencing kita. Habis kencing kita duduk, sembahyang duduk di bangku. Maka saya pahamat Pak Haji duduk di bangku. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Habis kencing ya Allah kita sembahyang 2 rakaat. Rukunya begitu Pak Haji itu. Ini nggak bisa nih Pak Haji kalau kita sujud, sakit. Ya Allah, sujud begini kayak orang kurang hidang. Ya tapi kondisi Pak. Makanya gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Jangan dulu sakit pengen ngaji lu. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Lah malaikat teriak, Allah. Sehat aja insya Allah jawabannya lu. Ya maaf. Lagi sehat benar aja, maaf. Saya kerasa banget nih. Saya guru ngaji nih. Ya 27 Majlis Taklim Pak. Banyak yang di-off. Gak kuat kita. Udah 2 kali nggak sembahyang Jumat Pak Haji. Kita sembahyang di sono di Ngas Bandung. Khotib kita serahin dah yang lain. Nggak bisa kita tangan kudu punya. Apalagi kalau podiumnya, speakernya pegang begini. Ngebet sulit susah ngebet bukunya. Nah yang kelima, rajulun zakarallaha ta'ala. Seseorang yang ingat sama Allah. Kapan ingat Allahnya enak? Kholian.
Di waktu sepi. Waktu sepi bangun, ya Allah, dosa saya banyak amat ya Allah. Ya Allah, amal masih sedikit, sendiri nangis. Papa buat ainahu, air matanya bercucuran. Jarang kita nangis sama sering sim. Kalau lagi susah, nggak punya duit nangis. Ya Allah, nggak ada duit ya Allah. Badan kayak kebo. Jarang kita nangisin, dosa kita banyak, amal sedikit. Ayo, maaf, saya ngaku aja. Lagi begini banyak baca istighfar kita. Astagfirullah ya Allah. Coba orang kaya yang megang duit lah. Lagi ngitung duit, bisa nggak nyebut ya Allah? Kagak bisa. 1, 2, 3, 4. Makanya maaf, sekali-kali boleh sakit. Saya Pak Haji terus terang aja karena kebetulan saya Ustadz. Kalau nggak Ustadz putus asa saya Pak Haji. Bener-bener. 2,5 tahun kaki saya mau dipotong. Ya maaf ini. Bab dulu kena racun. Kata di Al-Barkah sekolahan, kalau kata kita sama yayasan, udah dipotong aja kata bu dokter. Saya pulang ke rumah papa saya, jangan, Allah jadikan sempurna Mukhtar. Ya, 2,5 tahun saya nggak bisa jalan Pak Haji. Di situ apa di situ? Ini udah pada laksak. Obatnya apa? Asam tua. Tuh asam tua lagi aja nih ya. Apa sih asam tua? Itu orang tua. Sampai belum ada bapak nih penyakit obatnya tulang orang mati. Pernah nggak bapak? Kata orang ngajar ambil tulang yang mati, orang mati Pak Haji. Cari tukang gali kubur, kalau gali kubur ketemu tulang, ambil. Entah dibakar itu katanya. Dibikin areng sim, tambuhin sama minyak, tempelin. Saya ngomong Pak Juhri tukang gali kubur. Dapat tulang segini Pak Haji. Waktu tahun 90-an. Saya simpen tulang orang besok mau dibakarnya deket lemari toilet kaca. Nggak tahu malam-malam perempuan diri. Bini saya Pak ada perempuan. Mana? Itu di kaca. Mungkin tulang dia kali. Waduh Pak, belum sampai lu man, belum ada pengalaman. Lah kita duduk begini, diri begitu Pak Haji. Orang tulang taruh di atas ini pintu ke toilet. Mungkin dia nyusul kan, tulang gua mana. Ya Allah. Akhirnya dibakar juga. Dibakar dia datang lagi, teman nunduk begitu tuh. Baik kagak. Kita kan lagi penyakit, kan punya sakit. Siapa yang ngajarin aja, kita ikutin. Cuma kita nggak makan teh kebo doang istilahnya. Nggak ada obat yang bahannya najis, nggak ada. Nah hadirin, sekali-kali kita nangis, kholian papadot ainahu. Di tempat sepi, ya Allah, hidup udah tua begini. Saya kemarin Pak Haji sebelum jatuh begini nih, aja apa bererot kita ditegur Allah ini. Penyakit 12 hari, nggak enak makan, nggak enak tidur. Tidur tuh kayak ngimpi nggak pugu lagu. Kita ngomong sama bini, Ma, siap-siap ya, gue jalan duluan. Jangan Pak, lalu mengikut. Padahal kalau kita mati, perempuan nggak ngikut ini. Sama juga perempuan ngomong, Pak, nggak kuat Pak hidup. Jangan mah kita bareng mati, pret. Kalau bini ngomong begitu kata laki, ya mati tidak duluan. Gue cari second. Aduh. Nangis sekali-kali Pak. Kita sedih lah paling tidak. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk orang yang teledor, termasuk diuji, termasuk ditegur oleh Allah Subhanahu. Tapi saya ingat Pak Haji, obat saya satu. Kalau saya sakit, saya ingat Nabi Ayub alaihis. Nabi Ayub 8 tahun sakit borok, bau dibelatungin, cuman lidah dan hatinya yang tidak dibelatungin. Saya tahun 90 begitu. Kata Nabi Ayub, ya Allah, jika engkau ridho penyakit diberikan kepadaku, silakan. Cuman aku usul, saya usul, lidah jangan koreng masih utuh, hati jangan sampai rusak. Lidah untuk menyebut nama Allah, hati mengingat. Diizinkan. Bayangin Pak, belum ada manusia di dunia ini dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat penyakit yang diderita Nabi Ayub. Itu belatung selebar jagat. Kalau dia ibadah, dia bikin gambar pala, tangan, kaki. Belatung yang di pala ditaruh di gambar pala.
belatung taruh di paha. Ntar habis sembayang, kan dulu ada sembayang. Zaman sebelum Isra Mi'raj ada. Itu belatung yang di kaki dipulangin Pak Haji. Di tempatnya lagi. Lah kita ibu-ibu ngutuin, kutu nggak salah apa ditindes. Ya. Bayangin coba, kira-kira bapak dibelatungin, belatung ada nggak digituin? Diinjak-injak sama kita. Nah maka oleh karena itu kalau lagi sakit ingat Nabi Ayub. Insya Allah kuat. Belum berapa yang diberikan kepada kita. Kalau lagi kaya ingat sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman begitu hebatnya kaya, nggak ada bekasnya Pak, nggak ada peninggalannya. Lagi susah Nabi Isa alaihis, Nabi kawin aja nggak sempet. Ini contoh ya. Bayangin coba, udah dia beranak nggak ada bapaknya, kawin susah, belangsak seumur umur Pak. Nah kuli Nabi Yusuf nggak ada senangnya pisan, sama saudaranya ceburin. Betul, ngakunya dimakan serigala, tai ya. Nah ini 4 itu tanda itu. Makanya besok orang, kenapa kamu di akhirat enggak sholat ke masjid? Sakit ya Allah. Sakitan mana kamu sama Nabi Ayub? Begitu dibandinginnya. Besok lagi, sakitan Nabi Ayub. Nabi Ayub aja ibadah. Kenapa kamu enggak ngaji, enggak ke masjid? Repot ngurusin harta. Kayaan mana kamu sama Nabi Sulaiman? Digituin besok Pak, maka nggak ada yang nempil. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, pada nomor 6 warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang sedekah, bukan zakat ini, sedekah. Hal-hal yang sunnah ya. Orang sedekah diberikan oleh orang tersebut fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma fa'alat yaminu. Ada orang sedekah, infak sodako, tangan kanan yang ngasih, tangan kiri sampai nggak tahu. Itu yang bagus mah Pak. Tangan kan nggak jauh ini, kiri kanan. Tangan kanan sedekah, bentuk harta, duit, benda. Tangan kiri nggak tahu. Itu kan kayaknya mustahil ya, mustahil nggak? Ini saking ku hebat sedekah ini dirahasiakan. Kalau kita kan maaf, sedekah 100.000 nggak diumumin di masjid, lah berhenti besok. Lalu masjid kadin, enggak kemarin gua nggak diumumin Can Karman, ayo gua. Ya. Emang yang bagus sedekah, orang lain nggak tahu. Boleh nggak usah sedekah di muka umum? Saya ingat Pak Haji, maaf nih, Haji Naili, ya bapaknya Haji itu, Haji apa? Bapak Haji apa? Anaknya Haji Aziz. Saya bukan lagi anunya. Itu kan di Al-Mukarramah waktu pembangunan masjid. Tahun 2000 ke sono. Ustaz, guru panggilnya. Guru makan emang mudaan. Saya tuaan sebab dia seumur sama bapak saya. Biar mudaan saya nanya. Ya, bener nggak itu hadis? Apa Pak Haji? Nih, saya emang nggak tahu Arabnya. Ya. Kata dia begini. Ya, sedekahlah kamu jika hartamu, zakatlah kamu jika hartamu tidak mau habis. Betul ya, kata kita hasinu amwalakum bizakat ya, bentengi hartamu, isinya begitu dia pakai bahasa Indonesia, bentengi hartamu dengan zakat ya. Wadawu mardokum bisodako, obatin penyakitmu sebelum kena penyakit bisodako, banyak sodako ya. Wastakbilu anwa al-balaya bisolah, bidu'a, bisolah. Hadapi bahala ini dengan banyak sholat. Ini hadis bukan? Hadis Pak Haji. Saya ingat banget. Waktu pembangunan Masjid Al-Mukarramah kan masih ya 70-80%. Zaman dulu. Dia bawa duit 50 juta. Duitnya di plastik, ditaruh di situ. Saya khotib waktu itu. Pak Haji, apa itu? Duit. Sengaja Ustaz saya bawa kemari. Bukan ria. Dia ingin supaya orang kaya ngikut. Boleh sedekah terbuka dalam rangka mengajak orang sadar. Itu di plastik 50 juta, ini ada duit 50 juta. Saya tambahin pembangunan tuh, mana DKM, pengurus. Dikasihin, plek. Sejak itu orang ada ngasih 200, 300. Jadi boleh sedekah terbuka dengan niat bukan ria.
Kan kadang-kadang orang SIM kudu diteblak, ada ilmu teblak. Kayak gocap, nggak pantas kan? Kalau gocap kayak surga pintunya timbang sedikit lah, timbang tangan doang masuk. Mau bapak, orang kaya ngasih gocap ke surga tangannya doang, oi, lah badannya kemana ya? Ini maaf ya, saya ingat Pak Haji. Ya begitu, ini ada duit sekian, tambahin lagi Pak Haji. Yang duitnya banyak pakai duit, yang tenaga banyak pakai tenaga, yang ilmu. Saya ingat tuh. Jadilah, akhirnya gara-gara Jina ini jadi banyak orang ngasih. Haji Marsan ngasih. Yang sekarang nggak ada duit, diobrol sama dia. Ini masjid banyak ini biayanya. Ini ada 50 juta tuh. Dikasih ketua pembangunan, ditagih terus. Jumat tuh ditakhir sama dia di pidato. Boleh. Nah, maka cuma di sini rajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha. Sembunyi-sembunyi. Ya, silakan dari hamba Allah 200.000. Ini mana pembangunan masjid tadi? Ya, Bapak ini ya. Yang tadi dari kampung mana? Ya. Begitu ya. Dari hamba Allah. Kadang-kadang hamba Allah ditulis dari Bang Mian, enggak disebut. Mian marah. Nah, gua mah katanya enggak nyumbang lagi, gua disebut nama gua. Pahala mah kagak nyasar, Pak, ya. Ini dikasih tahu nih. Sedekah terbuka bagus, lebih rahasia lebih bagus. Nomor 7. Warajulun da'atu imra'atun zata hasanin. Nah, ini persoalan masalah asmara ya. Nomor 7, lelaki siapa saja yang diajak oleh perempuan cantik rupawan untuk berbuat serong dengan dirinya. Maaf ini, adalah laki-laki digoda perempuan gitu lantaran ya, si laki itu nggak mau. Jarang ini Pak, jarang. Perempuan cantik menggoda laki-laki. Si laki-laki ngomong, enggak ini akhafullah. Saya takut sama Allah. Itu yang orang begitu, laki begitu besok dapat naungan. Ini kadang-kadang maaf ini Pak. Ini bukan perempuan yang goda, lelaki yang nyamperin. Saya Pak Jamin maaf ya, kemarin berapa bulan yang lalu masih sehat. Kita mau di loji. Dari kampungan saya kan kalau ke sana jalan Kalimalang. Itu yang ngeliwatin Pak Haji pesantren wanita. Ayo mah tahu tempatnya itu. Itu kan sepanjang jalan Cibiru apa Kalibiru? Kobak biru. Ya sampai biru keder kita. Jalan situ. Ya Allah. Kata anak saya, Pak ini perempuan banyak amat. Saya ngomong anak pesantren lagi libur. Anak saya nggak tahu. Pesantren Pak, itu pesantren banyak kelihatan ya. Itu pesantren orang gila. Masya Allah Pak, itu selebar jagat Pak. Kita mau kenceng dia pada di pinggir jalan. Lah pada ada diskon SIM. Sama Ustaz berdiskon katanya. Itu kalau orang-orang iman berhenti SIM. Betul. Lebih nol banget itu. Nauzubillah min. Ini sepanjang jalan ini Pak Haji. Siapa yang mengurusin itu? Nah, lurahnya nggak tahu, lurahnya entah kena. Ya, ada mobil polisi, maaf itu 2-3 biji pada ngetem, dia meren langganan. Kita nggak tahu. Saya bilang, Bang besok jalan Kerawang aja Bang, kejauhan Pak. Jalan situ juga, sampai jam 2 tambah rame Pak. Begitu musiknya sih. Nah, kalau memang ingat tukang musik, memampir. Nah ini nauzubillah min. Lelaki digoda wanita zata hasanin. Perempuan imra'atun zata hasanin. Emang perempuannya cakep, wajah malin. Cakep bainal nerkom geboy cihuy. Pakola si lelaki ini akhafullah azza wajal. Aku takut kepada Allah. Nggak jadi persetubuhan ataupun perselingkuhan. Hadirin kaum muslimin. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini banyak kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak malu, umur kita udah panjang. Mari ibadah kita tingkatkan mumpung masih ada umur Pak. Makanya kemarin kan kita udah cerita tuh tentang teguran Allah kepada hambanya yang lanjut usia. Di situ ada pastahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Wahai hambaku, ya kata Allah dalam hadis Nabi, ya Allah menyatakan, malulah karena tua usiamu kepadaku.
Ya, karena Allah tidak mau menyiksa orang yang tua, di mana orang tua itu bergelimang dosa. Allah malu melihat kita yang tua, udah tua masih begitu aja, masih belagu. Maka ditegur oleh Allah orang yang usianya tuh. Kenapa waktu tua di usianya ditegur? Sebab orang tua enggak muda lagi. Yang muda bakal tua. Kalau yang tua ditegur, pelajaran bagi yang muda. Lu siap-siap yang muda, tuanya bakal ditegur. Maka masih muda, perbanyak ibadat, perbanyak usaha. Betul ya? Oleh karena itu malulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu ada dua. Ada malu nafsani, ada malu imani. Nih sedikit saya bocorin ya. Jam berapa masih? 7:30 dikit lagi ya. Ulama hikmah mengatakan al-haya'u nau'ani. Kita banyak malu kepada Allah. Jangan malu sama orang. Malu sama orang gak ada jaminan didoain. Jadi ada malu, pertama nafsani, ada malu imani. Malu nafsani, malu yang dijadikan Allah pada setiap diri manusia. Seperti malu kelihatan aurat, bersenggama, punya bini, kita peluk bini bari jalan. Itu kita termasuk nggak punya anak, nggak punya malu. Ya, nafsani. Semua orang dia punya bini, nggak kayak lu amat. Maka oleh karena itu penting ini Pak, umat Islam. Kalau yang olahraga dulu mana dulu zaman bapak saya petani, kalau kita macul ini kolornya ngelewatin dengkul Pak Haji. Aurat laki-laki ngelewatin dengkul ke bawah, ke atas lewatin pusar. Andai kata dia sembahyang sah, cuman kurang bagus. Kalau aurat perempuan semua ketutup kecuali muka sama telapak tangan. Maka ini nanti bupati yang sekarang nih, kalau memang ada olahraga, ya buat yang main bola itu celana pendeknya lewatin dengkul, celana Nabi kalau tadi dulu mah. Lihat tuh ya di siaran TV pemain bola Eropa tahun 50-an, tanahnya gober-gober ya. Kalau sekarang mah Pak, masya Allah, poli pantai sim, poli pantai pakai kancut, main berdua. Jadi kita mah nggak ngeliatin bolanya, ngeliatin kancutnya aja. Ini maaf ya, yang dosa Ustadz Karman apa yang punya TV? Gue rasanya punya TV dosa, yang nonton ke sama. Ya, sekarang udah nggak kenal malu. Itu malu nafsani namanya. Orang yang membuka aurat. Ya. Kemudian bersenggama di hadapan orang lain. Ya mentang-mentang dia punya bini diciumin berjalan. Itu nggak boleh. Itu berdosa. Lebih hebat lagi malu imani. Apa malu imani? Wa ayyamna al-mu'minu min filil ma'asi khofan minallah. Malu imani ialah rasa malu yang dapat mencegah diri dari setiap perbuatan maksiat karena takut kepada Allah. Di depan orang dia berbuat alim, tapi di belakang dia berbuat maksiat. Ini namanya nggak ada malu imani. Jadi di mana saja, kapan saja kita jangan ada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, beginilah pengajian yang kita bisa sampaikan. Semoga dengan pelajaran ini menambah iman, menambah wawasan bagi kita semua. Insya Allah ya, panjang umur bulan depan, Ustadz Karman, ya ini perlu diumumkan. Jadi bulan depan hari apa itu? Januari ya, Januari tanggal 9 bulan 1. Jadi Jumat malam 1 kedua. Sebab takutnya malam 1 pertama masih tahun baru, masih ada halangan. Jadi nanti sekali lagi setelah tanggal 9 bulan 1 2026 penutupan pengajian, sekalian kita Isra Mi'raj kita Pak Haji. Mudah-mudahan ya ini sebagai undangan resmi. Doain saya biar sehat, doain Bapak Haji Amin, Ibu Haji Halimah, anak menantunya sehat, bapak-bapak juga demikian. Hadanallah wa yakum ajmain. Kita bacakan satu kali Ummul Quran suratul Fatihah buat arwah orang tua kita, orang tua Bapak Haji Amin, mak bapaknya, kakek neneknya, orang tua Ibu Haji Halimah, mama kakek neneknya, orang tua kita, guru kita, sahabat kita yang pergi dulu ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah mereka di alam kubur diterima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, ditidurkan kuburnya melek-melek hari kiamat.
Kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, berkah hidup kita, ringan ibadah kita, mudah-mudahan dijauhi bala penyakit musibah. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Doa Nabi ini yang dimuat dalam Ratibul Haddad. Ayo bareng-bareng ucapin Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.